Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, apakah sudah berdoa? Jika belum, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Alhamdulillah. Oke. Sebelum ke pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Dimulai nomor absen pertama. Apakah ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau gitu, mari kita mulai pembelajaran. Nah, kita sudah sampai pada akhlak. Kita sudah sampai pada bab yang ke-11 ya. Bab 11. Bab 11 itu kita akan mempelajari mengenai akhlak terpuji, husnudon, roja, dan juga tobat. Dalam masalah akhlak, Rasulullah SAW adalah insan kamil atau manusia yang sempurna. Dalam diri beliau terkandung nilai-nilai yang mulia. Kita sebagai umatnya harus berusaha untuk menjadi manusia yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan berbudi pekerti luhur, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, manusia sebagai makhluk yang berakhlak tentunya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban itu adalah merupakan menunaikan dan menjaga akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Kewajiban inilah yang menjadi keutamaan moral dari terlaksananya akhlak yang baik dan terhindarnya dari akhlak yang buruk. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bapak akan tampilkan peta konsep apa saja yang akan kita pelajari nantinya. Nah, itu tadi peta konsep tentang materi-materi yang akan kita pelajari nanti ke depannya. Ini bab 11 ini. Melihat kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang mempelajari akhlak terpuji husnudzan. Nah, apa yang dimaksud dengan husnudzan? Nah, ada dua istilah yang sering kita dengar, yaitu husnudzan dan juga suudzon. Yang dimaksud dengan don artinya don. Apa itu artinya don? Nah, don itu artinya ragu, dapat diartikan dengan prasangka ragu-ragu lah gitu. Yang artinya prasangka, memiliki sebuah prasangka bahwa itu bisa benar, bahwa itu bisa salah, ragu. Kalau dalam bahasa Sundanya itu adalah mang-mang. Ya, mang-mang. Jadi dapat diartikan husnudon itu baik, husnu itu baik, dan don itu prasangka yang mang-mang. Jadi dapat diartikan sebagai husnudon yang artinya adalah memiliki prasangka baik terhadap orang lain. Sedangkan suudon, apa suudon? Sebaliknya dari tadi. Nah, jadi memiliki prasangka yang buruk atau jelek terhadap orang lain. Nah, itu husnudon berarti berbaik sangka, atau dalam kata lain tidak cepat-cepat berburuk sangka kepada orang lain sebelum segala sesuatunya menjadi jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan berinteraksi dengan sesamanya dalam sesuatu pergaulan. Hal ini disebabkan manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Suatu pergaulan yang harmonis perlu dipupuk dengan sikap berbaik sangka antara sesama manusia. Oke, yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk husnudon. Husnudon terbagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama yaitu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib yang harus dimiliki setiap manusia. Kenapa? Karena jika kita berprasangka buruk kepada Allah itu sangatlah tidak baik. Haram hukumnya. Janganlah sekali-kali kita berprasangka buruk terhadap Allah. Karena seseorang yang berprasangka baik kepada Allah mencerminkan bahwa dirinya juga itu orang yang baik. Dan bila kita selalu berprasangka buruk terhadap Allah, maka mencerminkan bahwa dirinya itu adalah orang yang buruk atau tidak baik. Nah, Rasulullah SAW bersabda pada hadisnya, yaitu Jabirina Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasatin ayyamin yaqulu la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dunna billahi azza wa jalla, yang artinya dari Jabir bin Al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya 3 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau bersabda, janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Oke, catat. Nah, nanti kayak Bapak atas ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda 3 hari sebelum 3 hari sebelum beliau wafat, beliau berkata, janganlah engkau meninggal, janganlah engkau mati dalam keadaan, janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Seharusnya kita harus mampu melihat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, rahmatnya kepada segenap makhluknya, kasih sayangnya serta maghfirahnya. Ketika kita menghadapi kesulitan apapun, kita harus tetap yakin bahwa Allah telah menyediakan jalan keluarnya. Karena Allah bersabda dalam Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min jaraj. Al-ayat Shadaqallahu adzim, yang artinya Allah tidak akan hendak menyulitkan hamba-Nya. Al-Maidah ayat 6. Oke. Sudah ditulis bahwasanya Allah tidak akan menyulitkan hamba-Nya. Allah memberikan ujian itu sesuai dengan apa yang bisa dilakukan oleh hamba-Nya, dan serta Allah pasti akan memberikan jalan kepada hamba-Nya yang ingin berusaha dan juga bertakwa. Gitu. Jadi sikap husnudzon terhadap Allah itu hukumnya wajib yang harus dimiliki setiap manusia. Yang kedua, bentuk husnudzon yang kedua adalah husnudzon kepada sesama manusia. Nah, kita tidak boleh terburu-buru menilai sesama manusia. Apakah dia orangnya baik ataupun jelek. Janganlah kita terburu-buru. Kita harus berprasangka baiklah. Selalu berprasangka baik kepada orang lain. Jangan menganggapnya memiliki sebuah sifat yang jelek sebelum semuanya menjadi jelas, apalagi dasarnya hanya dari omongan orang lain gitu. dari gosip-gosip bahwasanya dia itu jelek. Nah, jangan, itu tidak boleh. Jangan terlalu mudah menilai seseorang sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Nah, ini juga dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Sukalah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Oke, tulis. Jadi jika kita membicarakan atau menggibah, menggosipkan orang lain, nah itu sama saja dengan kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Gimana perasaannya jika kita melihat seseorang memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Kita akan merasa jijik. Nah, itu sama saja ketika kita sedang membicarakan orang lain. Apalagi membicarakan keburukan-keburukannya orang itu tidak baik. Nah, makanya kita harus selalu husnudon kepada sesama manusia, kepada orang lain. Jangan terburu-buru menilai seseorang itu jelek atau buruk sebelum kita tahu kebenarannya. Yang ketiga adalah husnudon kepada diri sendiri. Nah, yang ketiga ini kita harus bisa menilai baik terhadap diri kita. Jika kita sadar bahwa kita itu belum baik, maka kita harus berprasangka baik kepada diri kita agar kita nantinya bisa memperbaiki diri, agar kita bisa belajar bahwa untuk dapat memperbaiki diri ini kita harus selalu berprasangka baik. Nah, gitu. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah imam. Al-Hujurat ayat 11. Nah, jadi kita itu jangan memanggil diri kita sendiri itu, jangan berprasangka kepada diri kita sendiri itu bahwa diri kita itu jelek. Jangan. Memang jika kita masih memiliki sebuah kejelekan dalam diri kita itu, maka kita harus berhusnudon kepada diri kita sendiri bahwasanya kita itu masih jelek dan akan belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, materi yang selanjutnya adalah satu lagi, yaitu tentang larangan atau tidak boleh suudzon. Apa tadi artinya suudzon? Suudzon itu artinya berburuk sangka terhadap orang lain. Nah, sebaliknya, kadangkala kita tidak sadar manusia berburuk sangka terhadap Allah, terhadap orang lain, terhadap diri sendiri. Kita sering sekali tidak sadar bahwa kita sering suudzon kepada orang lain, kepada Allah, bahkan kepada diri kita sendiri. Beranikah manusia berburuk sangka terhadap yang menciptakannya? Apakah kita berani berburuk sangka kepada Allah? Berani? Tidak. Tentu saja tidak. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 6 yang artinya, dan supaya ia mengajar orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang musyrik, laki-laki dan juga perempuan, yang mereka diprasangka buruk
akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan mereka neraka jahanam, dan mereka jahat, dan neraka jahanam itulah sejahat-jahatnya tempat kembali. Quran surat Al-Fajr ayat 6. Nah, jadi hukuman bagi orang yang berbuat Allah Subhanahu wa taala yaitu neraka jahanam. Nah, yang selanjutnya yaitu hikmah mengutamakan husnudzan. Yang pertama yaitu husnudzan akan mendatangkan ketentraman lahir batin. Yang kedua, orang yang memiliki sikap husnudzan pada Allah menunjukkan bahwa ia adalah memiliki jiwa yang bertakwa, sabar, tabah, dan juga tawakal. Yang ketiga, orang yang memiliki sikap husnudzan kepada Allah senantiasa dicintai Allah karena ia senantiasa menerima terhadap apapun yang dilimpahkan kepadanya. Orang yang memiliki sikap husnudzan kepada sesama manusia akan senantiasa dicintai oleh sesama manusia karena orang lain tidak pernah diprasangka atau dirugikan oleh ulahnya. Yang kelima adalah sikap husnudzan akan dijauhkan seseorang dari perbuatan-perbuatan keluh kesah, iri, dengki, memfitnah, dan mengadu domba, dendam, dan juga menggunjing. Menggunjing itu seperti tadi menghina. Dan yang terakhir adalah bahaya dari sikap husnudzan. Apa saja bahayanya? Yang pertama, menimbulkan penderitaan batin bagi pelakunya. Ia akan senantiasa gelisah karena batinnya itu dipenuhi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Jadi orang itu akan selalu was-was karena dia selalu bersangka buruk kepada orang lain. Yang kedua adalah jauh dari Allah. Ia akan keluh kesah terus-menerus dan menderita tekanan batin. Orang itu jika seorang yang suudzon kepada Allah, ya itu akan selalu merasa keluh kesah, jadi menderita, terasa jauh. Memang orang yang suudzon kepada Allah itu, berprasangka buruk kepada Allah itu, Allah juga akan jauh dari orang tersebut. Yang ketiga adalah menimbulkan retaknya hubungan antara sesama. Orang yang memiliki selalu berprasangka buruk kepada orang lain, maka orang itu tidak akan berbaik, tidak akan memiliki sikap yang baik kepada orang lain, karena ia selalu berburuk sangka terhadap orang lain, bahwa orang lain itu jelek. Jadi ikatan silaturahminya itu akan bercerai-berai, akan bajau huma kalau dalam bahasa Sunda. Yang keempat adalah menimbulkan dosa yang lain, misalnya seperti iri, dengki, menuduh, ghibah, adu domba, fitnah, atau yang lainnya, gosip gitu. Sering menggosip, itu salah satu sifat husnudzon. Sifat suudzon, berburuk sangka gitu. Yang kelima adalah menimbulkan jadi seorang yang selalu suudzon kepada orang lain itu selalu benci, selalu dijauhi oleh orang-orang sekitarnya, akan dikucilkan dari masyarakat dan terisolasi gitu ya. Jadi selalu sendirilah, selalu dijauhi orang lain karena orang lain juga itu benci kepada orang yang seperti itu. Mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Bapak akan tutup saja seperti biasa karena sudah habis waktu Bapak.
Oh, sebelum itu Bapak akan kasih soal biasa. Sebelum pulang kita akan latihan terlebih dahulu agar materi pada hari ini lebih menempel lagi, lebih teringat lagi pada kita, dapat kita ingat dengan baik. Oke, nanti Bapak kirim soalnya ya. Oke, terima kasih pada hari ini. Bapak sudahi saja pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ke atas hadirannya kepada anak-anak semua yang telah mengikuti pembelajaran Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.